Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 1,5 meter mengepung Kabupaten Pati, 16 desa di 4 kecamatan terendam. Bencana tanah bergerak merusak belasan rumah di Kabupaten Cilacap. Puluhan warga terpaksa mengungsi. 2 siswa SMP tewas tenggelam saat sedang bermain di Sungai Pleret di Kabupaten Karanganyar. Dua remaja SMP tenggelam saat berenang di Kedung Kali Pleret, Kabupaten Karanganyar, Sabtu sore. Kedua korban ditemukan meninggal dunia setelah tersangkut kail pancing ikan dan terjepit bebatuan dasar kali. Dua remaja Panji 15 tahun dan Hain 14 tahun tenggelam di Kedung Kali Pleret di Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu sore. Kedua korban masih duduk di bangku SMP dan merupakan warga perumahan Bumi Saraswati. Keduanya tenggelam saat bermain di kali usai berolahraga. Kalau dari keluarga katanya 2 orang, yang satu namanya Panji, yang satu Ain. Nah, tapi ini Panji ini sudah ditemukan saat ini dari BPBD mencari satunya temannya karena di situ ditemukan ada 2 sepatu, ada 2 celana dalam dan ada 2 kaos dan 2 celana. Tim SAR gabungan bergegas menyusuri Kali Pleret begitu mendapat laporan warga. Korban pertama ditemukan adalah Panji. Korban ditemukan sudah meninggal dunia tersangkut kail pemancing ikan. Kecantol itu, kecantol pancing. Saya kira kresek yang angkat. Berarti posisinya tenggelam tadi Pak? Terus kesangkit pancing itu tadi ya? Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian dengan menyusuri tiap sudut kali hingga Sabtu malam. Tim menyelam hingga ke dasar kali. Butuh waktu 3 jam sampai akhirnya korban bernama Hain ditemukan terjepit di bebatuan kali sedalam 3 meter. Salah satu anggota tubuh korban survivor itu kejepit batu. Jadi misalkan tidak kejepit batu, itu kemungkinan sudah bisa naik. Kakek korban menuturkan cucunya Hain berpamitan untuk berolahraga pada Sabtu pagi, namun hingga petang tak kunjung pulang. Kalau sama temannya saya nggak tahu kalau tiap Sabtunya, tapi yang jelas tiap Sabtu Minggu dia olahraga. Pulang paling lambat jam 10 pagi. Dia sudah pulang. Jenazah kedua korban dievakuasi ke RSUD Karanganyar untuk divisum. Polisi menutup sementara Kedung Kali Pleret dengan memasang garis polisi dan melarang warga mandi di kali tersebut. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Karena jalan licin dan berkabut, tabrakan antara truk dan kontainer di Jalan Utama Purworejo Magelang tak terhindarkan. Beruntung pengemudi dan kernet dari 2 kendaraan hanya menderita luka ringan. Akibat kerasnya tabrakan, kondisi truk dan kontainer rusak berat. Sopir dan kernet dari 2 kendaraan dievakuasi ke rumah sakit, namun hanya menderita luka ringan. Tabrakan di Desa Kertosari, Kecamatan Bener, Purworejo, Sabtu pagi ini berawal saat truk kontainer yang membawa muatan keramik melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Diduga karena kondisi jalan licin dan berkabut, pengemudi tak melihat truk bermuatan kelapa yang datang dari arah berlawanan. Tabrakan ala adu banteng pun tak terhindarkan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Purworejo Magelang macet panjang. Kronologisnya, semula pengemudi KBM truk trailer Nopol D18116DG melaju dari arah utara dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi karena konsentrasinya kurang, karena tadi pagi itu jam 4 ada hujan dan berkabut, sehingga menabrak KBM truk Mitsubishi yang dari arah Purworejo yang mau menuju ke arah Magelang. Sebuah gudang produksi dan penyimpanan tali tambang di Kota Pekalongan ludes terbakar. Kobaran api disertai kepulan asap tebal terlihat dari lokasi tempat produksi tali tambang di Pedukuhan Keraton, Kota Pekalongan. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan merembet. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 4 mobil pemadam. Beruntung, lokasi jauh dari permukiman sehingga api tak merembet ke rumah warga. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran.
Kita ke informasi lain, bayi hasil perselingkuhan dibuang sepasang kekasih di Kota Semarang. Tersangka pria yang sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak itu mengaku malu dan tak bisa membiayai pertumbuhan bayi hasil hubungan gelapnya. Inilah pasangan ADA dan DRM saat hendak membuang bayi dari hasil hubungan gelap mereka. Usai bersalin di sebuah klinik, keduanya menyewa hotel sebelum membuang bayi mereka. Bayi malang ini dibuang tersangka pria di rumah temannya yang sudah lama tak memiliki keturunan. Ia berharap temannya mau merawat bayi hasil hubungan gelapnya. Namun ternyata penemuan bayi itu dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Tak lama keduanya ditangkap. Pengakuan dari tersangka pria yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak itu sengaja membuang bayi karena malu dan tak sanggup membiayai pertumbuhannya. Sementara pasangannya, tersangka perempuan, hanya pasrah dengan keputusan tersangka pria. Hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, sekira jam 5.00, tersangka A datang ke hotel sudah membawa kardus dan plastik besar dan berniat untuk membuang bayi tersebut. Kemudian tersangka D menyiapkan tempat. Di kardus itu dikasih handuk, dikasih selimut bayi, kemudian memasukkan bayinya di dalam kardus tersebut. Kini tersangka pria 41 tahun dan tersangka perempuan 31 tahun ditahan di Polrestabes Semarang. Keduanya terancam 5 tahun penjara. Sementara untuk bayi kini dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sebanyak 23 kasus tambang ilegal di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah terungkap dengan total tersangka 22 orang. Akibatnya negara merugi lebih dari 7 miliar rupiah. Jajaran Satreskrim Polda Jawa Tengah menangkap 22 tersangka dari 23 kasus illegal mining atau penambangan ilegal yang terjadi di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Langkah ini menindaklanjuti tingginya kasus penambangan ilegal yang kian mengancam kelestarian lingkungan. Motif para pelaku membuka pertambangan tanpa izin untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Akibat pertambangan ilegal ini, kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 7 miliar rupiah. Itu muncul karena pelaku dan barang yang sudah ada. Yaitu pelaku melakukan penambangan tanpa izin untuk mencari keuntungan dengan melakukan penjualan material hasil penambangan tanpa izin tersebut. Barang bukti berupa 43 dump truck, 22 ekskavator, 1 loader, serta uang tunai senilai 36 juta rupiah disita polisi. Para tersangka terancam pasal 158 KUHP tentang Undang-Undang Minerba dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. 5 pemuda di Kota Semarang mengeroyok seorang remaja hingga babak belur. Pengeroyokan hanya karena korban mengajak kencan hingga menawar kekasih salah satu pelaku lewat pesan singkat di media sosial. Polisi menangkap 5 tersangka pengeroyokan remaja di kediamannya di kawasan Bandar Harjo, Kota Semarang. Mereka ditangkap usai mengeroyok sekaligus merampas ponsel milik korban bernama Safki. Aksi pengeroyokan berawal ketika kekasih dari salah satu tersangka bernama Hoiril mendapat pesan singkat dari korban yang berisi ajakan kencan. Dalam pesan itu korban bahkan sempat menawar kekasih tersangka seharga Rp500.000 untuk imbalan kencan. Yang pertama dia chat pacar saya kayak nawar-nawar gitu, Pak. Nawar apa? Nawar semalam berapa gitu. Jualan berapa? 500. Tak terima kekasihnya diperlakukan seperti itu, tersangka yang membaca pesan lantas membalas dengan berpura-pura menyetujui ajakan kencan dan menemui korban di Kampung Bandar Harjo, Semarang, dekat palang perlintasan kereta api. Saat tiba di lokasi, tersangka bersama rekan-rekannya langsung mengeroyok dan memukuli korban menggunakan helm hingga babak belur. Tak hanya menganiaya, salah satu tersangka bahkan sempat merampas dan membawa kabur ponsel korban. Pukul 4 dini hari datang ke tempat yang sudah disepakati. Di situ kemudian tersangka bersama keempat temannya ini melakukan pengeroyokan kepada korban
mulai dari memukul, menginjak, dan lain-lain. Kini kelima tersangka ditahan di sel Mapolrestabes Semarang. Sejumlah barang bukti berupa helm, ponsel rampasan milik korban, serta 2 unit sepeda motor disita polisi. Atas aksinya, para tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan dan pasal pencurian dengan kekerasan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.